Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi seperti yang ada di gambar, Plan to Check Action, yaitu adalah PDCA dalam pendidikan. Apa itu PDCA? Kita ulas bersama-sama dari SD Salafiyah Fityatul Huda, Kota Pekalongan. PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check, and Action. Nah, PDCA adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penyelesaian masalah organisasi, tak terkecuali sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, kita bahas yang pertama yaitu Plan, atau bagian ini mengarah pada tindakan perencanaan tentang sebuah sasaran yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Perencanaan yang dilakukan itu melibatkan proses identifikasi tentang masalah-masalah atau kekurangan yang dimiliki organisasi untuk dicarikan solusi berdasarkan data-data yang diperoleh dari sebelumnya, seperti data kepuasan pelanggan, layanan, dan harapan dari produk yang dikeluarkan. Yang kedua, masih kelanjutan dari yang pertama. Dari data yang diperoleh, maka proses pendeskripsian pun mulai dilakukan dari awal hingga akhir, dan mana yang paling prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Setelah mengetahui mana yang paling prioritas, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang perbaikan dalam mencapai peningkatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu D atau Do. Nah, bagian ini menekankan pada tindakan nyata yang harus dilakukan. Prinsip lebih cepat lebih bagus juga harus ditekankan, sehingga tidak ada lagi penundaan pekerjaan, melainkan segeralah melakukan rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu, pelaksanaan pekerjaan harus mengacu pada rencana awal yang telah disepakati. Ini penting dipahami supaya agar yang dilakukan tidak keluar dari target yang hendak dicapai, sehingga hasilnya juga akan tergambar sesuai tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya adalah cek. Agar proses evaluasi betul-betul bisa dilakukan dalam peningkatan mutu sekolah, maka evaluasi hendaknya berbasis objektivitas, harus dipegang teguh. Dari laporan itu, kita temukan baik kekurangan maupun keunggulan, baik sesuai spesifikasi dari di awal perencanaan ataupun sebaliknya. Nah, bagian ini menekankan pada proses penilaian keberhasilan dari pelaksanaan atas apa yang telah direncanakan. Apakah ada perubahan atau sebaliknya? Apakah ada peningkatan ataupun sebaliknya? Atau bahasa lazimnya yang kita dengar adalah proses evaluasi. Dalam proses evaluasi ada dua yang harus diperhatikan, yaitu evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap hasil. Terkadang proses mengalami beberapa kendala, namun hasilnya bisa tetap bagus, atau juga bisa juga sebaliknya. Yang keempat, A atau action. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut dari apa yang telah ditemukan tadi. Tindak lanjut berupa perbaikan atas kekurangan dan melanjutkan atas keunggulan. Jadi tindak lanjut itu memperbaiki atas kekurangan dan melanjutkan atas keunggulan. Menindaklanjuti juga berarti meninjau ulang seluruh langkah-langkah yang dibuat guna perbaikan secara berkelanjutan. Konsekuensi dari tindak lanjut tersebut akan menyebabkan adanya modifikasi standar. Jadi akan adanya modifikasi standar kebijakan dan prosedur. Ya, jadi kebijakan-kebijakan bisa dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian sesuai dengan
permasalahan yang tadi dihadapi. Nah, tentunya agar perubahan-perubahan yang terjadi bisa dimengerti dan diketahui oleh unit-unit yang melaksanakan, maka perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh. Nah, keempat tahapan di atas adalah bagian dalam memastikan mutu sekolah tetap terkendali. Plan, do, check, action harus berjalan terus, tak ubahnya seperti roda yang terus berputar. Semakin konsisten dalam menjalankan siklus kendali mutu ini, maka semakin besar pula lah peluang sekolah akan tumbuh. Sebagaimana dijelaskan seperti gambar di bawah ini. Nah, lingkaran merah itu dimulai dari P, kemudian D, C, A. Itu adalah tahun pertama. Misalnya tahun pertama kita membuka satu kelas, karena kelas 1 kita membuat plan, kemudian kita do, check, dan action. Kemudian tahun keduanya berkembang lagi, kita kerjakan lagi. Nah, yang berwarna hijau. Kemudian tahun selanjutnya berkembang lagi kelas 3. Tahun berikutnya berkembang lagi kelas 4. Tahun berikutnya berkembang lagi kelas 5. Nah, plan, do, check, and action atau PDCA ini jika dilakukan secara terus-menerus akan seperti roda yang berputar atau akan semakin membesar. Dari warna merah, roda yang kecil, tahun berikutnya akan menjadi roda yang besar lagi hijau. Kemudian adanya penambahan-penambahan, misalnya dari plan perencanaan fasilitas, kemudian penambahan proyektor dalam proses pembelajaran, penambahan AC, penambahan loker. Nah, jika dilakukan setiap tahunnya secara konsisten, plan, do, check, and action, maka pada semakin tahun maka akan semakin membesar pula lah sekolah yang melakukan PDCA sesuai dengan konsistennya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.